Hari ini nasib perusahaan kita berada di ujung tanduk. Siapapun yang bisa menyelamatkan perusahaan ini, saya berjanji akan memberi imbalan apapun untuknya. Jika dia menginginkan jabatan, akan saya berikan kursi direktur. Dan jika dia laki-laki, saya bersedia menikahinya hari ini juga sebagai tanda terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo sahabat semuanya. Semoga kalian yang menyimak video ini selalu dimudahkan segala hajatnya, semakin deras rezekinya, dan sukses terus. Amin. Sebelum kita lanjut, ada baiknya untuk membantu channel ini berkembang dengan cara like video ini dan subscribe. Tulis juga di kolom komentar dari kota mana kalian menonton. Selalu seru melihat siapa saja yang ikut bergabung dari berbagai penjuru dunia. Di lantai 50 gedung pencakar langit yang menjulang angkuh di pusat kota, keheningan mencekam merayap di setiap sudut ruangan. Bukan keheningan yang damai, melainkan kesunyian yang lahir dari rasa takut. Melinda, wanita muda yang memimpin kekaisaran bisnis Orion Group berdiri mematung di ujung meja rapat yang panjang. Wajahnya yang biasanya dingin tanpa celah kini memerah pada menahan amarah yang siap meledak. Ia menatap deretan eksekutif bergaji ratusan juta di hadapannya. Mereka semua menunduk. Tak ada satupun yang berani menatap mata sang ratu besi. Dengarkan saya baik-baik. Suara Melinda rendah. Namun getarannya mampu meruntuhkan nyali siapapun yang mendengar. Hari ini nasib perusahaan kita berada di ujung tanduk. Delegasi dari Prancis memajukan jadwal pertemuan. Jika kita gagal mendapatkan tanda tangan mereka, ribuan karyawan akan kehilangan pekerjaan dan gedung ini hanya akan menjadi monumen kegagalan. Melinda menarik napas panjang, menekan rasa putus asa yang mulai mencekik lehernya. Siapapun, saya ulangi, siapapun di gedung ini yang bisa menyelamatkan negosiasi hari ini, saya bersumpah akan memberikan imbalan apapun. Jika dia menginginkan jabatan, akan saya berikan kursi direktur. Dan jika dia laki-laki, suara Melinda tercekat sejenak. Matanya menyapu ruangan dengan tatapan nanar. Jika dia bisa menyelamatkan wajah saya dan perusahaan ini, bahkan jika saya harus menikahinya hari ini juga sebagai tanda terima kasih akan saya lakukan. Pernyataan itu menggantung di udara seperti petir di siang bolong. Para maneer terbelalak menikahi Melinda. Wanita paling berkuasa, paling cantik, namun paling tak tersentuh di kota ini. Itu adalah tawaran gila yang lahir dari keputusasaan akut. Namun di balik tawaran menggiurkan itu, tak ada satu tangan pun yang terangkat. Mereka semua tahu investor Prancis yang akan datang. Monsieur Pierre terkenal sebagai negosiator paling kejam di Eropa. Ia membenci kesalahan. Ia menghina ketidakmampuan dan ia hanya berbicara dalam bahasa ibunya dengan dialek sastra yang rumit. Jauh di bawah ketegangan para petinggi di lorong sepi dekat tangga darurat, seorang pria sedang berlutut. Tangannya yang kasar memeras kain pel berwarna kelabu. Namanya Johan. Johan adalah hantu di gedung megah itu. Keberadaannya hanya ditandai dengan lantai yang bersih dan aroma pembersih lantai. Bagi para karyawan yang berlalu lalang dengan sepatu mengkilap, Johan hanyalah objek tak bernyawa. Mereka tidak melihat wajahnya. Mereka hanya melihat seragam biru pudar yang ia kenakan. Namun tidak ada yang tahu apa yang ada di dalam kepala Johan. Di balik topi lusuh yang menutupi separuh wajahnya tersimpan sebuah dunia yang kaya. Johan bukanlah pria yang terlahir untuk memegang kain pel. 5 tahun lalu, ia adalah mahasiswa penerima beasiswa penuh di Universitas Sorbonne, Paris. Ia pernah berdiskusi tentang filsafat di kafe-kafe pinggir sungai Seine. Ia pernah membedah sastra klasik di perpustakaan tua Eropa. Takdir memutar roda kehidupan dengan kejam. Ketika ibunya jatuh sakit parah dan ayahnya meninggal mendadak, Johan harus pulang. Ia meninggalkan mimpinya, menjual semua bukunya, dan bekerja apa saja demi membeli obat-obatan mahal untuk satu-satunya keluarga yang tersisa. Ijazah luar negerinya tak berguna ketika ia butuh uang cepat tanpa koneksi. Akhirnya ia terdampar di sini menjadi pembersih lantai di Orion Group. Minggir, jangan menghalangi jalan. Hardik seorang staf yang berlari panik sambil membawa tumpukan berkas. Kaki staf itu menendang ember Johan. Air kotor tumpah membasahi lantai yang baru saja dikeringkan. "Maaf, Pak," ucap Johan pelan. Ia tidak marah.
Ia segera membersihkan tumpahan itu dengan cekatan. Kemarahan adalah kemewahan yang tidak bisa ia beli. Baginya, harga diri telah lama ia lipat rapi dan ia simpan di sudut hati yang paling dalam. Menunggu waktu yang entah kapan akan datang. Melinda melintas di koridor itu. Langkah kakinya terdengar seperti detak jam kematian. Ia berhenti sejenak melihat Johan yang sedang membungkuk. Pastikan lobi utama bersih dalam 10 menit. Tamu penting akan datang. Jangan sampai ada debus kecil ataupun. Perintah Melinda tanpa menoleh. Ia berbicara seolah-olah sedang memberi instruksi pada tembok. Baik, Bu Melinda. Jawab Johan tanpa mengangkat wajah. Ia mengenali suara itu. Suara wanita yang memikul beban dunia di pundaknya. Johan sering melihat Melinda lembur hingga larut malam, menangis sendirian di ruang kerjanya saat semua orang sudah pulang. Johan tahu di balik topeng besi itu ada jiwa yang rapuh. Pukul 10 tepat. Limosin hitam berhenti di depan lobi. Monsieur Pierre turun dengan langkah angkuh. Pria parubaya itu mengenakan jas yang harganya mungkin setara dengan gaji Johan selama 10 tahun. Di belakangnya 2 asisten berjalan tegap. Kepanikan melanda lobi. Penerjemah sewaan yang dijanjikan agensi terjebak macet total akibat kecelakaan di jalan tol. Melinda maju menyambut dengan senyum yang dipaksakan. Bienvenue Monsieur Pierre. Sapa Melinda dengan bahasa Perancis yang kaku hasil belajar kilat semalam. Monsieur Pierre menatapnya dingin. Ia membalas dengan rentetan kalimat bahasa Perancis yang cepat, rumit, dan penuh istilah metafora bisnis. Ia menanyakan tentang filosofi perusahaan, tentang integritas jangka panjang, dan kritik pedas terhadap arsitektur gedung yang ia anggap tanpa jiwa. Melinda membeku. Ia tidak mengerti satu kata pun. Ia menoleh ke arah Maneer di belakangnya. Namun mereka semua membuang muka. Suasana menjadi canggung dan memalukan. Monsieur Pierre mendengus kasar. Menyedihkan, ucap pria Prancis itu. Kali ini dalam bahasa Inggris yang patah-patah namun tajam. Saya datang jauh-jauh mencari mitra level. Tapi saya hanya menemukan amatir yang bahkan tidak menghargai bahasa tamu mereka. Saya batalkan pertemuan ini. Pierre berbalik badan, siap meninggalkan gedung. Dunia Melinda runtuh. Kakinya lemas. Ia melihat kehancuran di depan mata. Ribuan nasib karyawan, reputasi ayahnya, kerja kerasnya selama bertahun-tahun, musnah dalam hitungan detik. Saat itulah sebuah suara terdengar tenang, dalam dan fasih. Monsieur Pierre attendes un moment as il sped. Tuan Pierre, mohon tunggu sebentar. Suara itu bukan berasal dari direksi, bukan dari Maner. Suara itu datang dari sudut lobi dari seorang pria berseragam biru lusuh yang memegang kain pel. Seluruh lobi terdiam seolah waktu berhenti. Monsieur Pierre berhenti melangkah. Ia berbalik perlahan menatap Johan dengan alis terangkat. Johan berdiri tegak. Untuk pertama kalinya ia tidak menunduk. Ia melepaskan topi lusuhnya, menatap mata investor itu dengan sorot mata yang tajam namun penuh hormat. Johan melanjutkan bicaranya dalam bahasa Perancis yang sempurna. Bukan sekadar bahasa formal, tetapi bahasa sastra yang elegan. Ia tidak memohon. Ia berdialog. Tuan, sebuah bangunan mungkin tampak kaku tanpa jiwa seperti yang Anda katakan. Namun, jiwa sebuah perusahaan tidak terletak pada dinding betonnya, melainkan pada keringat orang-orang yang menjaganya tetap berdiri. Dari pemimpin tertinggi hingga kami yang membersihkan debu di lantai ini. Jika Anda pergi sekarang, Anda tidak sedang menghukum gedung ini, tapi Anda sedang menutup mata terhadap potensi ribuan manusia yang siap bekerja dengan hati untuk visi Anda. Hening. Melinda ternganga. Ia tidak mengerti arti kalimat itu sepenuhnya, tetapi ia bisa merasakan aura wibawa yang memancar dari tubuh Johan. Pria itu bukan lagi tukang pel. Saat ia berbicara, seragam lusuhnya seolah lenyap digantikan oleh karisma seorang diplomat ulung. Monsieur Pierre terdiam lama. Perlahan senyum tipis terukir di wajah kaku itu. Logatmu, gumampir dalam bahasa Prancis itu dialek kuartier Latin. Kamu pernah tinggal di Paris? 5 tahun, Tuan. Saya menghabiskan masa muda saya membaca Victor Hugo dan Proust di sana. Jawab Johan rendah hati. Monsieur Pierre tertawa lepas.
Tawa yang belum pernah didengar siapapun hari itu. Ia berjalan mendekati Johan, mengabaikan Melinda dan para eksekutif yang mematung. Luar biasa. Saya menemukan seorang filsuf yang menyamar sebagai pembersih. Baiklah, anak muda, saya akan memberikan waktu 1 jam, tapi dengan satu syarat, kamu yang harus menjadi pendamping negosiasi saya. Johan menoleh ke arah Melinda. Ada keraguan di matanya. Melinda tersadar dari keterkejutannya. Insting bertahannya menyala. Ia berjalan cepat mendekati Johan, menatap pria itu lekat-lekat. Lakukan, bisik Melinda. Suaranya bergetar. Tolong saya, Johan, selamatkan kami. 1 jam berikutnya adalah momen paling surreal dalam sejarah Orion Group. Di ruang rapat VVP, Johan duduk di kursi yang biasanya diduduki oleh wakil direktur utama. Ia masih mengenakan seragam OB-nya karena Pierre menolak menunggu Johan berganti pakaian. Biarkan dia apa adanya, kata Pierre. Pakaian mahal bisa dibeli, tapi kecerdasan otentik tidak dijual di butik. Melinda duduk di samping Johan merasa kerdil. Selama ini ia merasa dirinya adalah pusat semesta di kantor ini. Namun hari ini ia hanyalah penonton. Johan memimpin diskusi dengan gemilang. Ia tidak hanya menerjemahkan kata per kata, ia menerjemahkan konteks, emosi, dan budaya. Ketika Pierre mengajukan keberatan teknis yang rumit tentang dampak lingkungan, Johan menjelaskan strategi perusahaan dengan menggunakan analogi seni lukis Prancis yang sangat dipahami Pierre. Johan mengubah data statistik yang membosankan menjadi sebuah narasi tentang warisan dan tanggung jawab masa depan. Ia melindungi kepentingan Melinda. Namun di saat yang sama memenangkan hati Pierre. Melinda menatap profil wajah Johan dari samping. Ia melihat keringat yang menetes di pelipis pria itu. Melihat tangannya yang kasar bekas kerja keras membalik halaman kontrak yang halus. Hatinya berdesir aneh. Perasaan yang belum pernah ia rasakan sebelumnya. Rasa kagum yang bercampur dengan rasa malu yang mendalam. Bagaimana bisa ia membiarkan berlian ini terbenam dalam lumpur selama bertahun-tahun? Bagaimana bisa ia melewati pria ini setiap hari tanpa pernah sekalipun menanyakan kabarnya? Di akhir pertemuan, Monur Pierre menutup berkasnya. Ia mengambil pena emas dari saku jasnya dan menandatangani kontrak bernilai triliunan rupiah itu. Nona Melinda, ucap Pierre sambil berdiri. Anda beruntung bukan karena perusahaan Anda hebat, tapi karena Anda memiliki orang yang mampu melihat nilai manusia di atas segalanya. Pierre menjabat tangan Johan erat-erat, menepuk bahunya seperti seorang kawan lama, lalu meninggalkan ruangan dengan senyum puas. Ruang rapat kembali hening setelah tamu pergi. Namun, kali ini hening yang berbeda. Para manajer dan staf senior menatap Johan dengan pandangan campur aduk, takjub, iri, dan takut. Pria yang tadi pagi masih mereka suruh membuang sampah, kini baru saja menyelamatkan karir mereka semua. Johan perlahan berdiri. Ia tampak lelah. Bahunya merosot, seolah beban yang ia pikul baru saja dilepaskan. Ia menatap Melinda sejenak, mengangguk sopan, lalu berbalik menuju pintu keluar, hendak kembali ke gudang kebersihan. "Oh!" teriakan Melinda menghentikan langkah Johan. Melinda berdiri, kakinya gemetar. Ia melihat sekeliling, melihat wajah-wajah karyawannya yang menunggu apa yang akan terjadi selanjutnya. Ego Melinda sebagai CEO berteriak untuk menyuruhnya diam, memberinya uang tip besar, dan melupakan kejadian ini. Tapi hati nuraninya, bagian manusiawi yang telah lama tertidur akhirnya bangun. Tinggalkan ruangan ini, perintah Melinda kepada seluruh staf manajer. Semuanya keluar sekarang. Satu persatu mereka keluar, meninggalkan Melinda dan Johan berdua di ruangan besar yang dingin itu. Melinda berjalan perlahan mendekati Johan. Jarak mereka hanya tinggal 1 langkah. Ia bisa mencium aroma samar pembersih lantai yang menempel di baju Johan. Aroma yang kini terasa lebih wangi daripada parfum mahal manapun. "Kenapa?" tanya Melinda lirih. Air mata mulai menggenang di pelupuk matanya. "Kenapa kamu tidak pernah bilang? Kenapa kamu membiarkan kami memperlakukanmu seperti sampah?" Johan tersenyum tipis. Senyum yang tulus tanpa dendam. "Karena saat saya lapar dan ibu saya butuh obat, harga diri tidak bisa dimakan, Bu."
Saya tidak butuh pengakuan untuk tahu siapa diri saya. Menjadi petugas kebersihan adalah pekerjaan halal. Saya tidak pernah malu. Yang membuat manusia rendah bukan pekerjaannya, tapi bagaimana ia memperlakukan orang lain. Kata-kata itu menampar Melinda lebih keras daripada tamparan fisik. Ia jatuh berlutut, menangis terseduh-seduh di hadapan Johan. Runtuh sudah tembok besi sang ratu. Maafkan saya, Johan. Maafkan kesombongan saya. Isak Melinda. Johan ikut berjongkok mensejajarkan dirinya dengan Melinda. Ia tidak berani menyentuh atasan itu, hanya menatapnya dengan penuh kasih. Bangunlah, Bu. Anda pemimpin. Tidak pantas pemimpin berlutut di depan karyawannya. Keesokan harinya, sebuah pengumuman besar mengguncang Orion Group. Seluruh karyawan dikumpulkan di auditorium utama. Melinda berdiri di panggung. Wajahnya bersih dari riasan tebal, terlihat lebih segar dan rendah hati. Di sampingnya berdiri Johan. Kali ini ia tidak mengenakan seragam biru lusuh, melainkan setelan jas rapi yang pas di tubuhnya memperlihatkan sosok aslinya yang gagah dan cerdas. Kemarin Melinda memulai pidatonya dengan suara lantang. Saya membuat janji. Sebuah janji putus asa. Suasana hening. Semua orang mengingat sumpah Melinda tentang menikahi penyelamat perusahaan. Saya berjanji akan memberikan jabatan tertinggi. Maka mulai hari ini Bapak Johan diangkat sebagai Kepala Divisi Hubungan Internasional yang baru. Tepuk tangan gemuruh membahana. Semua orang tahu Johan pantas mendapatkannya. Dan untuk janji kedua, Melinda menoleh ke arah Johan. Wajah wanita itu merona merah. Ia mematikan mikrofonnya sehingga hanya Johan yang bisa mendengarnya. Johan, aku tidak akan memaksamu menikahiku hanya karena sumpah konyol itu. Itu tidak adil bagimu. Cinta tidak bisa lahir dari transaksi bisnis. Johan menatap Melinda melihat ketulusan di mata wanita itu. Tapi lanjut Melinda, suaranya bergetar. Jika kamu bersedia memberi kesempatan, aku ingin kita memulainya dari awal. Bukan sebagai CEO dan OB, tapi sebagai Melinda dan Johan. Maukah kamu makan malam denganku? Di warung pinggir jalan favoritmu pun tak masalah. Johan terdiam sejenak lalu tersenyum lebar. Senyum yang membuat hati Melinda mekar. Saya tahu tempat nasi goreng yang enak, Bu. Tapi jangan panggil saya Bapak di sana. Melinda tertawa. Air mata bahagia menetes di pipinya. Ia menyalakan kembali mikrofonnya dan berkata kepada ribuan karyawannya. Dan untuk janji kedua, kami sedang dalam masa negosiasi pribadi. Tawa dan sorak-sorai meledak di seluruh ruangan. Waktu berlalu. Johan membuktikan bahwa ia bukan hanya jago kandang. Di bawah kepemimpinannya, Orion Group berekspansi ke Eropa dengan sukses. Ia tetap menjadi sosok yang rendah hati, yang tak segan menyapa petugas kebersihan baru dan menanyakan kabar keluarga mereka. Melinda pun berubah. Ia belajar bahwa kepemimpinan bukan tentang menumbuhkan rasa takut, melainkan tentang menumbuhkan rasa hormat. Ia dan Johan akhirnya menikah setahun kemudian dalam sebuah upacara sederhana yang dihadiri oleh keluarga dan teman dekat jauh dari kemewahan yang dulu selalu ia agungkan. Kisah Melinda dan Johan menjadi legenda di koridor-koridor kantor itu. Sebuah pengingat abadi bagi siapapun yang bekerja di sana. Bahwa jangan pernah menilai seseorang dari pakaian yang mereka kenakan. Jangan pernah meremehkan tangan yang kasar dan kotor. Karena mungkin tangan itulah yang pernah memegang pena emas pengetahuan. Setiap orang memiliki cerita yang tidak kita ketahui. Di balik seragam lusuh, mungkin tersimpan jiwa seorang raja. Dan di balik jabatan tinggi mungkin terdapat hati yang kesepian yang merindukan ketulusan. Mutiara tetaplah mutiara meski ia terendam di dasar lumpur. Hanya butuh mata yang jernih dan hati yang bersih untuk bisa melihat kilaunya.